Bayangkan, satu hari kamu terbangun, tapi bukan di dunia yang kamu kenal. Sunyi, sepi, nggak ada suara notifikasi, nggak ada orang yang menyapamu. Kamu berdiri sendirian, dan untuk pertama kalinya, kamu benar-benar sadar nggak ada yang bisa kamu panggil. Semua yang dulu kamu banggakan, harta, jabatan, bahkan orang-orang terdekatmu, hilang begitu saja. Mereka punya urusan masing-masing. Bahkan, yang paling mencintaimu pun nggak bisa menolongmu di saat itu. Dan di titik paling sunyi itu, kamu mulai mencari sesuatu. Bukan bantuan, bukan perlindungan, tapi satu hal yang tersisa amalanmu. Kalau kosong, kamu benar-benar sendiri. Hari ini, semuanya terasa biasa saja. Kita masih bisa tertawa, bercanda, dan menunda banyak hal tanpa rasa takut. Waktu terasa panjang, seolah kita selalu punya besok untuk berubah. Kita bilang, nanti aja lebih serius ibadahnya. Nanti kalau sudah siap, nanti kalau hidup lebih tenang. Padahal, diam-diam, waktu terus berjalan, tanpa pernah peduli kita siap atau tidak. Dan tanpa kita sadari, setiap detik yang lewat itu sedang mendekatkan kita pada satu momen. Momen di mana semua penyesalan nggak lagi berguna. Dan yang tersisa, hanya apa yang sudah kita persiapkan. Di dunia, kita terbiasa hidup dengan banyak sandaran. Selalu ada seseorang yang bisa kita hubungi saat butuh. Saat kita jatuh, ada yang mengulurkan tangan. Saat kita bingung, ada yang memberi arah. Kita merasa aman karena tidak sendirian. Ada keluarga, teman, dan orang-orang yang peduli. Tapi semua rasa aman itu perlahan akan hilang. Bukan karena mereka tidak sayang, tapi karena tidak mampu. Di akhirat, setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri. Semua fokus pada nasibnya masing-masing. Bahkan, seorang ibu yang dulu rela melakukan apa saja untuk anaknya, di hari itu tidak bisa menolong. Bahkan seorang sahabat yang selalu ada di samping kita, tidak bisa memberi bantuan sedikit pun. Dan di saat itulah, kamu benar-benar berdiri sendiri, tanpa perlindungan, tanpa pembelaan. Lalu kamu mulai melihat ke sekeliling, berharap ada sesuatu yang bisa dipegang, dan satu-satunya yang tetap tinggal adalah amalanmu. Bukan wajahmu, bukan statusmu, bukan apa yang orang pikirkan tentangmu. Hanya apa yang pernah kamu lakukan yang akan berbicara untukmu. Kita sering berpikir, sesuatu itu baru berharga kalau terlihat besar, kalau dilihat orang, kalau dipuji, kalau terasa wah. Padahal banyak amalan justru kehilangan nilainya karena terlalu ingin terlihat. Sementara itu, hal-hal kecil yang kita anggap sepele justru sering luput dari perhatian kita. Senyum yang tulus, tanpa dibuat-buat. Ucapan baik yang menenangkan hati orang lain. Menahan amarah, padahal kita mampu membalas. Memilih diam saat ego ingin menang, memberi sedikit saat kita sendiri merasa kekurangan, membantu tanpa berharap balasan atau pengakuan. Semua itu terlihat kecil di mata manusia, tapi tidak di sisi Allah. Karena yang dinilai bukan seberapa besar terlihatnya, tapi seberapa tulus dilakukannya. Dan seringkali yang kecil itu lahir dari hati yang jujur, tanpa paksaan, tanpa pencitraan. Bayangkan, nanti saat banyak amalan besar, ternyata kosong nilainya, karena niatnya salah. Lalu yang tersisa, justru amalan-amalan kecil, yang dulu hampir kita lupakan. Hal sederhana yang kita lakukan diam-diam, yang tiba-tiba menjadi penyelamat. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi itu yang paling berat di timbanganmu. Bayangkan sebuah tempat tanpa cahaya sedikit pun. Bukan gelap seperti malam yang kita kenal, tapi lebih dalam dari itu, sunyi, sempit, menekan, seolah waktu berhenti, dan kamu hanya ditemani dirimu sendiri. Disitulah manusia mulai merasakan betapa berharganya satu cahaya kecil. Bukan cahaya dari lampu, bukan dari layar yang biasa kita pegang setiap hari, tapi cahaya yang dulu kita bawa. Tanpa kita sadari, cahaya dari amalan yang pernah kita lakukan, salat yang kita jaga, meski kadang terasa berat, yang kita lakukan di saat orang lain terlelap. Ayat-ayat yang kita baca, walau hanya beberapa baris, yang mungkin dulu terasa biasa saja. Sedekah yang kita sembunyikan, tanpa diketahui siapapun, yang kita kira tidak berarti banyak. Dan di zikir yang kita ucapkan pelan, di sela kesibukan yang sering kita anggap hanya pengisi waktu,
semua itu berubah. Bukan lagi sekadar amalan, tapi menjadi cahaya yang menerangi kegelapan itu, yang memberi rasa tenang di tempat yang menakutkan. Dan semakin banyak cahaya itu, semakin luas dan lapang yang kita rasakan. Sebaliknya, tanpa amalan itu, kegelapan menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan hanya gelap, tapi juga menyesakkan, membuat hati dipenuhi ketakutan. Saat itu, kita baru menyadari bahwa setiap amalan yang kita anggap kecil ternyata sangat berarti. Seringkali kita merasa dosa kecil itu bukan masalah besar. Hanya sekali, hanya sedikit, tidak akan berdampak apa-apa. Kita menenangkannya dengan kalimat sederhana, nanti juga bisa minta ampun. Dan karena itu, kita mengulanginya lagi, lalu lagi, dan lagi, tanpa terasa. Awalnya hati kita masih gelisah, masih ada rasa bersalah yang mengganggu, tapi perlahan rasa itu mulai memudar. Yang dulu terasa salah, jadi terasa biasa. Inilah yang paling berbahaya. Bukan hanya dosanya, tapi hilangnya rasa takut. Saat hati mulai kebal, kita tidak lagi sadar seberapa jauh kita telah melangkah. Dosa kecil yang terus dikumpulkan perlahan berubah menjadi beban besar, seperti titik-titik hitam yang menutupi hati sedikit demi sedikit, sampai akhirnya sulit menerima kebenaran. Dan di akhirat nanti, tidak ada yang tersembunyi. Semua yang kita anggap sepele, ditampakkan dengan jelas. Setiap ungkapan, setiap pandangan, setiap perbuatan, sekecil apapun. Dan saat itu, kita tidak bisa lagi berkata, itu hanya sekali. Karena semua sudah tercatat, tanpa terlewat sedikit pun. Penyesalan datang, tapi sudah terlambat. Karena waktu untuk memperbaiki telah habis. Ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa hari ini adalah kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita masih bisa menarik napas, masih bisa memilih jalan yang berbeda, masih bisa menambah amalan dan menghapus dosa dengan taubat. Tapi sayangnya, kita sering menunda, merasa masih punya banyak waktu. Kita berkata besok saja mulai, atau nanti kalau sudah siap. Padahal, tidak ada yang pernah benar-benar siap, dan tidak ada yang tahu kapan waktu itu habis. Kematian tidak datang dengan peringatan, tidak menunggu kita selesai memperbaiki diri. Ia datang di saat yang tidak kita duga, di waktu yang tidak kita pilih. Dan saat itu terjadi, semua kesempatan langsung tertutup. Tidak ada lagi tambahan amalan, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Karena itu, selama pintu masih terbuka, jangan sia-siakan. Mulai dari langkah kecil, mulai dari hari ini. Karena bisa jadi, ini adalah kesempatan terakhir yang kita miliki. Akhirat bukan sesuatu yang jauh. Ia bukan sekadar cerita yang kita dengar, lalu kita lupakan. Ia adalah tujuan dari setiap langkah yang kita jalani hari ini. Tempat di mana semua yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Dan anehnya, kita sering hidup seolah itu tidak akan terjadi. Seolah kita punya waktu tanpa batas untuk menunda. Padahal, setiap detik yang kita lewati sekarang sedang menulis cerita kita di sana nanti. Kita semua pernah salah, pernah lalai, pernah menjauh. Tidak ada manusia yang benar-benar bersih tanpa dosa. Dan itu bukan alasan untuk menyerah. Karena yang paling penting bukan siapa yang tidak pernah jatuh, tapi siapa yang mau bangkit dan kembali. Tidak perlu menunggu sempurna untuk memulai. Karena kesempurnaan itu tidak akan pernah datang. Mulailah dari yang kecil, dari yang sederhana, dari yang bisa kamu lakukan hari ini. Satu kebaikan bisa jadi awal perubahan besar. Satu taubat bisa menghapus banyak kesalahan. Dan satu langkah menuju kebaikan bisa jadi penentu keselamatanmu nanti. Kalau hari ini kamu masih diberi waktu, itu bukan kebetulan. Itu adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Jangan tunggu sampai penyesalan tidak lagi berarti. Dan kalau kamu merasa ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang terdekatmu. Siapa tahu ini menjadi jalan kebaikan untuk banyak orang. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat. Bukan karena siapa kita, tapi karena apa yang kita bawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.